Nah, ini kita ke 3 dimensinya dulu. Nah, itu ya. Nah, setelah itu ini bisa begini. Nah, di sini ada pen. Nah, ini pen ini untuk memindahkan. Ini kalau kita klik, misalnya klik kiri, nah ini bisa klik. Nah, ini pen untuk memindahkan. Ini kemana saja. Ini memindahkan. Ya, di sini memindahkan. Dan ini untuk orbit. Nah, orbit misalnya kita mau melihat bagian bawahnya atau samping kanan dan samping kiri. Ini orbitnya. Nah, ini misalnya kita orbit. Nah, ini menggunakan ya, kita orbit. Ya, kita klik samping kiri dari mouse ya, kita tahan. Nah, ini orbitnya. Nah, kita mau balik lagi, kita sini. Ya, misalnya ini kita pen. Nih. Nah, ini untuk memperbesar, sebenarnya memperbesar bisa scroll misalnya dimajukan itu memperbesar. Kalau misalnya scrollnya dikebelakangkan itu untuk memperkecil. Ya, itu. Nah, sekarang sudah mulai diperintah. Nah, di sini ada beberapa perintah. Ini kita exit dulu, yaitu exitnya dengan klik kanan. Nah, ini exit. Nah, klik kanan lalu klik kiri. Nah, ini exit. Nah, kita akan mulai dengan satu perintah, yaitu perintah yang pertama, ya ini select. Select itu untuk memilih atau memodifikasi objek model. Jadi ini selectnya untuk misalnya area objek mana yang akan kita pilih, misalnya ya ini. Nah, ini yang kedua, ini line untuk membuat garis. Nah, misalnya saya klik. Nah, ini misalnya dari titik sini. Nah, ini misalnya berapa? Misalnya saya kasih misalnya 400. Nah, ini ya. Ini 400. Nah, ini scrollnya dimajukan saja biar lebih besar. Ini misalnya ke sininya 300. Nah, tuh. Ya, kalau misalnya udah selesai, ya kita tinggal klik escape saja ya di sebelah kiri atas dari keyboard ya. Nah, ini yang kedua yaitu adalah rektang. Nah, rektang ini adalah untuk membuat gambar objek berbentuk kotak. Jadi kalau dengan menggunakan rektang kita membuat objek yang berbentuk kotak. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini kita titiknya di mana? Kita di sini ada ukurannya. Misalnya kalau kotak itu panjang kali lebar bagaimana? Misalnya klik di sini. Nah, di sini kita lihat ukurannya, dimensinya berapa. Nah, ini misalnya kita masukkan. Misalnya 200, 300. Nah, ini ya. Berarti jaraknya ini dari sini ke sini jaraknya 200, dari jarak sini ke sini 300 ya. Mungkin kita dimension. Nah, ini kita lihat dimensinya. Nah, ini 300 ya. Kalau dari sini misalnya 200 ya. Tuh. Kalau udah tidak bisa, misalnya kita mau selesai, kita tinggal klik escape saja ya. Tuh. Nah, yang ketiga ini lingkaran. Nah, ini lingkaran adalah rektang membuat objek gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, ini misalnya kita klik kiri. Nah, ini misalnya di sini kita klik. Nah, di sini ada tulisannya samping kanan itu radius. Jadi kalau di dalam lingkaran itu kita mengenal diameter, tapi diameter itu setengah dari radius. Misalnya diameternya 20, berarti kita memasukkan unsur radiusnya 10. Misalnya di sini kita masukin diameternya 200, berarti kita memasukkan unsur radiusnya 100. Nah, ini ya, itu unsurnya 100. Nah, terus yang ini adalah arcs, dia untuk membuat objek berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, ini misalnya kita klik. Nah, misalnya objek dari mana? Dari titik sini, misalnya ketemu dengan titik sini. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi untuk membuat objek lingkaran, setengah lingkaran. Nah, setelah itu, nah kita ini ada yang namanya eras. Eras ini sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghapus objek ataupun garis ya. Ini masih ada tulisan pensilnya, yaitu caranya kita klik escape saja. Jadi biar
kembali. Nah, misalnya ke sini. Nah, tuh. Nah, ini eras untuk menghapus. Misalnya ini sudah kita bikin rektang, kita objek ini kita hapus. Nah, ini sampai kelihatan warnanya, ya, klik ke kiri. Nah, setelah ini lepas. Ini kita klik sampai ke warna, lepas. Nah, ini klik sampai berubah warna, lepas. Nah, ini untuk menghapus. Terus ini ada yang namanya tape measure. Nah, ini tape measure ini sangat berguna sekali, yaitu sebagai untuk digunakan untuk mengukur ataupun sebagai alat bantu di dalam proses penggambaran. Sebagai contoh begini, saya mau buat lingkaran di sini dengan jarak dari sini ke sini, misalnya jaraknya 150. Dari jarak dari sini ke sini, misalnya jaraknya 100. Nah, ini kita menggunakan tape measure. Dari titik ini, misalnya kita ambil jaraknya berapa? 150. Ya kan? Misalnya 150. Ya. Misalnya dari titik ini patokannya kita ambil misalnya dari jarak ini ke depan itu misalnya jaraknya 150 juga ataupun misalnya 100. Nah, dari sini kita majukan sini misalnya dia masuk 100. Nah, ini misalnya kita mau buat lingkaran di titik ini. Nah, ini tinggal kita mau ini. Nah, jadi titiknya di sini ya. Jadi untuk mempermudah ataupun sebagai alat bantu dalam proses penggambaran. Misalnya ini kita masukkan 50. Nah, kan? Ini. Nah, itu. Kita balik lagi ke select tool. Nah, ini yang ini pen. Pen itu untuk memberikan warna atau memberikan unsur bahan. Nah, di sini misalnya ada beberapa material ya. Di sini ada beberapa material. Ada metal, ada stone, ya itu metal berarti dia unsur besi ya. Itu nah ini ada misal aspal, color ya, ini ada wood, kayu misalnya. Nah, ini ada beberapa unsur, misalnya ini kita di sini. Nah, ini adalah untuk memberikan unsur material ataupun warna pada sebuah objek gambar. Nah, itu sini ada lagi orbit ya yang tadi saya katakan untuk misalnya misalnya ini orbit lagi. Nah, ini untuk misalnya kita melihat ya. Kita mau balik lagi, nah kita tinggal klik ini saja. Ya, selesai. Ya. Ini kalau scrollnya mundur dia akan mengecil, kalau maju dia akan membesar. Nah, ini kalau misalnya ini kita klik pen. Nah, ini pen untuk membedakan. Nah, ini kalau kita udah selesai, di sini ada tulisan tangannya, yaitu dengan klik kiri atau klik kanan, Nah, ini kita klik kiri exit. Ya, itu. Ini secara garis besarnya. Nah, ini ada suatu namanya push pull. Jadi kalau push pull itu adalah dia untuk mendorong ataupun merubah objek dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Misalnya ini objek 2 dimensi, kita bikin objek 3 dimensi. Sebagai contoh misalnya kita bikin kotak, nah dengan ukuran, nah ini ukurannya misalnya di sini, nah misalnya 100 kali 150, 100,150. Nah ini ya, ini dari objek 2 dimensi kita bikin menjadi objek 3 dimensi. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik, kita tarik. Nah, ini menjadi objek 2 dimensi atau menjadi objek 3 dimensi. Ya, tuh. Ya, tuh misalnya. Ini misalnya dari lingkaran juga, misalnya dari lingkaran, misalnya kita bikin. Nah ini kita push pull. Nah, itu ya. Tuh, jadi untuk buat objek gambar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya. Ini ya, setelah itu. Nah, kita pindahkan menggunakan pen. Nah, itu ya ini. Nah, terus ini yang namanya mop. Jadi kalau ibaratnya mop itu untuk memindahkan objek ya. Jadi sebenarnya mop ini mempunyai 2 fungsi.
yaitu bisa untuk memindahkan objek dan bisa untuk mengcopy suatu objek. Misalnya objek mana yang akan pindahkan ya. Nah, ini kita klik dulu, klik kanan ya, exit dulu. Nah, misalnya ini kita klik 2 kali. Nah, artinya setelah berwarna ini artinya semua objek sudah sudah kena semua. Nah, ini baru kita klik ini. Nah, ini kita pindahkan. Kalau kita mau mengcopy itu kita klik CTRL. Nah, CTRL kita klik. Nah, ini dia akan mengcopy. Kita klik lagi. Klik. Ini kita klik lagi CTRL. Nah, ya. Jadi Ctrl Z. Misalnya kita caranya mengcopy ini atau memindahkan, pertama select tool dulu objeknya yang akan kita pindahkan atau kita copy, klik 2 kali. Nah, ini setelah itu kita klik ini. Nah, ini dari objek mana kita memindahkan, misalnya dari objek sini. Nah, ini ya. Misalnya kita memindahkan jaraknya itu berapa? Misalnya jaraknya 500 ataupun misalnya 700. Nah, ini 700. Jadi objeknya berpindah 700. Misalnya mengcopy juga sama. Kita ini pindahkan. Nah, berapa kita pindahkannya? Misalnya jaraknya 800. Nah, ini jarak dari titik misalnya center point-nya ataupun piece point-nya ke jarak ini yaitu jarak 800. Nah, ini untuk mob sekaligus untuk mengcopy suatu objek. Nah, ada lagi ini yang namanya rotate. Jadi kalau kita rotate itu adalah untuk memutar ya. Jadi memutar objek. Jadi misalnya dari sudut 0 derajat menjadi 30 derajat. Nah, ini. Nah, ini kalau kita memutar ini kita bisa menggunakan bantuannya di sini ya. Bantuannya misalnya kita mau memutar ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini kita misalnya kita lihat dari pandangannya ya, misalnya kita ini pandangannya, misalnya pandangan yang mana. Nah, ini misalnya saya ambil pandangannya. Nah, dari sini kita mau misalnya merotate ataupun memutar objek. Ini misalnya kita rotate. Nah, ini misalnya dari titik sini ya. Nah, ini dari titik 0. Berarti kalau kita garis ini titik 0-nya. Ya, ini dari titik 0. Nah, ini kita klik lalu kita putar. Nah, ini. Nah, ini mengacu dari unit yang tadi kita setting. Ya, jadi settingannya 10 berarti kalau kita membuat sudut 5 derajat itu tidak bisa karena ini sudah kelipatan 10. Artinya 10, 20, 30. Kalau misalnya kita mau membuat sudutnya misalnya 7 derajat berarti di unitnya yaitu menggunakan tab-nya yaitu 1 derajat. Artinya kalau 1 derajat setiap berapa derajat pun dia bisa dibuat ya, misalnya 3, 4 gitu kan. Nah, ini karena menggunakan kelipatan sudutnya kelipatan 5 berarti dia bisa 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat ataupun 20 derajat. Nah, itu ya. Tuh misalnya. Kita klik saja escape ya. Ini kita skip saja. Ini sudah. Nah, ini kita sudah mulai kita membuat gambar ya. Nah, ini sudah begini, kita klik dulu ini. Nah, ini ya, sudah balik ya. Balik ke awal ketiga dimensinya. Nah, ini kita mau menghapus semua dulu ya. Caranya, nah ini kita klik kiri tahan. Nah, langsung sampai objek mana ini sudah kena semua. Jadi udah kita tinggal delete. Nah, menggunakan delete yang ada di keyboard. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan suatu objek gambar misalnya. Nah, ini studi kasusnya begini. Nah, kalau kita ketemu dengan suatu gambar, kita pikirkan dulu dari objek mana yang akan kita buat. Sebagai contoh, kalau kita mau push pull dari sini, berarti yang kita ambil itu tinggi ini dan lebar ini. Artinya kita dorong ke sana dengan jarak 30 cm. Nah, kalau kita mau push pull-nya ke bawah, berarti kita ambil lebarnya ini 30 cm dengan panjangnya ini 60. 60 itu dari titik ini ke as. Berarti kalau dari sini ke sini 30 ya, berarti jaraknya itu 15. Berarti jarak dari sini ke sini yaitu 75. Ya, karena ini ketemu dengan as ya. Jadi
asnya di sini, jadi karena ini diameternya 30, berarti kalau radiusnya berarti 15. Nah, kita mau ngambil objek mana? Apakah dari objek sini, ya kan? Ya, maju ke belakang, apakah dari atas ke bawah? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Misalnya kita mau ngambil dari objek atas ke bawah. Nah, berarti kalau atas ke bawah, berarti jarak dari sini ke sini yaitu sekitar 65, ya, lebarnya di sini 30 kali 65. Ya, misalnya begini, 30 kali 65. Nah, ini ya. Berarti kita buat rektang. Nah, ini ya. Berarti 60. Ya. 60. Ya. 25. Ini kecil ya. Nah, tuh ya. Tapi sebenarnya, nah ini kecil. Ada yang baiknya kita menggunakan ini tab. Jadi tab itu untuk misalnya sebagai alat bantu dalam pengukuran. Sebagai contoh begini, bisa kita menggunakan rektang dengan ukuran yang tadi ya 60 kali 35. Tapi kita bisa juga menggunakan tab ini. Ya misalnya sebagai contoh begini, ini kita hapus dulu ya. Nah ini kita hapus. Sebagai contoh kita ambil dulu. Nah ini sejajar dengan ini ya. Ini pun kita ambil sejajar dengan ini. Ya. Jadi kita sudah bilang kalau kita ngambil push pull-nya berarti maju ke sini. Nah, sebagai contoh nah ini ya. Nah, ini kita ngambil push pull-nya ke sini ya. Sebagai contoh kita push pull ke sini berarti jarak ke sini ya. Ya, ke sininya 65 ya. Ya, ke sininya 65. Oh, kita ambil jarak push pull-nya ke atas dulu lah yang lebih gampang ya. Berarti dari sini 65 ke sini 30. Ini kan lebar totalnya itu 30 30. Tapi panjangnya itu 65 dari mana? Ini 60 dari as ini ya ke sini 15 karena ini radius 30 berarti kalau kita ambil radius dia 15 ya berarti 65 kali 30. Nah, ini ya. Ini ke sini 30 ya. Kita ambil bantu dulu. Nah, ini kita klik 30. Nah, ini ya. 30. Ya, ketik 30. Nah, enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Dari sini kita ambil tarik berapa tadi? 65. 65. Nah, ini udah ketemu garisnya. Nah, kita bisa menggunakan rektang saja. Tadi kan rektang itu menggunakan ukuran 60 kali 35. Tapi kita coba menggunakan tab ini sebagai alat bantu. Ya kan? Nah, misalnya kita gunakan rektang dari sini. Nah, ini titiknya sudah ada. Ini ya, sudah ada. Nah, kita lihat lagi. Di sini di gambar ini nah di gambar ini dia push pull-nya atau naiknya itu sekitar tingginya 30 ya. Ini 30 kan. 30 cm. Nah, di sini ada radius kan, ada radiusnya. Terserah kita mau buat radius dulu atau tidak. Ya kan? Nah, ini misalnya radiusnya 30 berarti jarak dari sini ke sini ke asnya itu 15 ya. Ini 15 dari sini ke sini asnya kan. Jadi kalau asnya dari 30 ini berarti 15 di sini. Jarak dari sini ke sini itu 15. Nah, caranya begini. Nah, ini ya. Nah, ini 15 misalnya kita menggunakan ini. Nah, ini kita ambil 15 ya. 15. Nah, ini 15 dan ini misalnya 15. Nah, ini artinya di tengah ini nih senternya ya kan. Kita membuat lingkaran ini kan. Nah, ini kita menggunakan ini ya kan asnya. Nah, ini dari titik sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tinggal hapus. Nah, misalnya ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus saja. Ya, tuh. Nah, sekarang kita extrude. Extrude-nya itu tadi push pull atau push pull ini 30. Ya, ini masuk. Ini 30. 30. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini tadi di sini ada kalau kita lihat di gambar ini
Nah, di sini ada lingkaran ya, lingkaran. Di lingkaran kosong ini ya. Ini dengan R-nya 75 berarti diameternya dia 15 ya. Kita buat dulu. Nah, ini caranya kita menggunakan ya tab ini sebagai alat bantu. Misalnya dari sini ya, ini tab. Nah, ini kan tegak lurusan. Nah, ini ketemu dengan ini. Nah, di sini kita tarik ya kan. Ini tariknya berapa? Nah, misalnya ini tarik di sini kan 15. Nah, dari sini kita tarik asnya 15. Nah, kita klik 15 juga. Nah, sini kita buat lingkaran. Nah, ini ya. Nah, ini diameternya itu 15 berarti dia 7,5. Nah, ini ya. Ini udah selesai ya. Nah, kita tinggal melihat melubangi. Nah, push pull selain fungsinya merubah ataupun membuat objek dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, dia juga fungsinya untuk melubangi suatu objek. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan push pull. Ini ya. Nah ini sampai titik sini kan. Nah ini, nah ini ya. Kita lihat tanpa atasnya. Kalau kita bicara dari sini kan kita lihat. Coba ini tanpa atasnya bagaimana? Apakah benar sudah berlubang? Berarti ini kan. Nah ini artinya dia sudah lubang ya. Nah itu aja. Kita balik ke 3 dimensi lagi. Nah itu ya. Tuh. Nah sekarang kita sudah lihat, kita lihat gambarnya. Nah ini ya. Nah ternyata di sini ada objek yang berbentuknya begini. Nah ini di jarak berapa misalnya? Ini jaraknya 18, dari sini jaraknya yaitu 15. Berarti jaraknya dari ujung sini menuju ujung sini yaitu jaraknya 15 ditambah 18. Yaitu sekitar 15 tambah 18, 20, 32. Berarti dari sini 32. Dari ujung sini ya, dari ujung sini garisan ini ke sini itu 32 ya. Jadi kita kalau patokannya ini 32. Ini 65 kan. Nah, 65 dikurangi 32 yaitu 65 dikurangi 32 itu sekitar 33 ya. Nah, berarti dari sini nah, kita bisa ngambil dari sini ke sini 33. Nah, misalnya ini. Nah, ini dari sini kan. Nah, dari sini kan. Nah, ini patokannya. Jadi ini garis ini kita patokan. Ini kita masuk sini berapa? 33. Nah, berarti kita udah ada nih garis bantunya. Ya kan? Sudah ada garis bantunya. Nah, kita lihat lagi misalnya jaraknya dari sini ke sini berapa? Misalnya sebagai contoh. Nah, ini jaraknya ini 9. Ya. Jadi jaraknya 9. Kita lihat. 9. Nah, ini dari sini ke sini 9 ya. Nah, kita perbesar. Nah, ini ke sini 9. Kita klik 9, enter. Nah, berarti ini yang akan kita potong kan? Kalau kita bicara dari sini ke sini garis kan? Nah, ini akan yang kita potong berapa extrude-nya. Nah, di sini kita menggunakan line. Nah, ini nah dari titik ini kan? Nah, ini kita tarik sini. Nah, kita tarik sini. Nah, ini kita akan push berapa? Kita lihat. Nah, ini 7, ini 30. Berarti 30 kurangi 7 itu yaitu 23. Ya, 23 itu kan dibagi 2, berarti 23 dibagi 2 yaitu 10 11,5. Ya, ini 11,5, kita 11,5. Nah, ini kita push pull. Nah, ini 11,5. Nah, ya. Tuh. Ini secara garis besarnya ini. Nah, setelah itu misalnya kita ambil lagi di sini. Nah, ini misalnya jaraknya ini 9, ini 9. Nah, kita misalnya ambil dari sini kan, dari garis ini menuju garis ini 9 kan kalau tegak lurus. Ya kan, ini bicara kita tegak lurus 9, dari jarak ini menuju jarak ini 9. Itu ya. Jadi misalnya kita buat 9, nah, misal dulu. Nah, ini kan dari sini ke sini dia 9, dari titik ini ke 9. Nah, kita menggunakan ini. Nah, ini kita ambil 9. Ya. Dari sini pun kita ambil 9. Ini artinya dia sudah ada ya, sudah adanya.
kita misalnya membuat garis, nah ini dari sini, nah ini dia sudah ada. Nah kita menggunakan push pull lagi. Nah ini push pull, ya ini nih. Nah sampai akhirnya ketemu ini. Nah dia sudah sudah membentuk. Nah kita mau balik di belakangnya bagaimana? Nah ini kita misalnya menggunakan orbit. Nah ini ya. Nah ini tahan. Nah ini ya itu ya. Ya ini kalau misalnya mau lebih gampang lagi biar kelihatan misalnya ini. Nah, dari sini kan setegak lurus dengan ini kan. Nah ini kan sama. Ya kan kalau kita bicara ini kan tegak lurus kan. Tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Ini kita ambil dari titik ini ya 9. Nah, terus ini ke sini kan, kita ngambil tegak lurusnya dari mana? Dari sini kan. Nah, ini kita tegak lurus ketemukan dengan yang ini. Ya. Setelah itu kita tinggal buat garis saja dari ujung sini dia ujung sini. Misalnya dari ini ya. Nah, ini dari sini, dia tarik sini, nah ini dari sini. Ya. Jadi kita udah ini. Nah, kita tinggal extrude saja. Ini kita Ctrl Z dulu. Nah, ini berapa tadi? 11,5. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini sudah banyak. Nah, ini kita tinggal misalnya mau di sini 9. Nah, ini menggunakan nih ya, tab measure tool. Jadi kalau kita menggambar biasakan menggunakan tab measure. Misalnya kita mau buat jendela ataupun buat lain. Nah, ini tab measure. Jadi kita diberi garis bantu pada saat proses penggambaran ini. Nah, ini kita misalnya dari sini ke sini. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, ini kita ambil 9, enter. Nah, kita dari titik ini pun kita ambil 9 misalnya. 9. Nah, oke. Nah, mungkin di sini tadi mohon maaf juga saya tadi ada yang Pak gimana kalau misalnya menggambar bangunan? Ya memang kalau menurut saya kalau bangunan itu secara ininya variasi perintahnya itu kalau menurut saya sih nggak begitu banyak. Nah, kenapa saya ngambil part-part mesin jadi banyak walaupun kecil jadi banyak liku-likunya. Jadi kalau kita sudah yang liku bisa jadi menggunakan sesuatu yang kotak, bagaimana itu lebih mudah. Itu mohon maaf mungkin nanti di seksi 3 ya Bapak yang tadi di grup. Nah, ini kita klik di sini. Ini dari sini. Nah, itu kita push pull dari sini sampai batas ini. Nah, ya, tuh. Nah, ini lalu kita lihat lagi di gambar. Nah, ini ada garis ini ya. Garis miring begini berarti kita tinggal kita garis saja dari sini menuju sini ya. Nah, ini menggunakan. Ada pertanyaan, Muhiman. Ya. Kalau perintah chamber langsung ada nggak, Bang? Perintah center. Apa itu namanya? Coba, apa nama membacanya? Chamber ya? Dari Pak Arso. Pak Arso boleh open mic? Boleh, langsung nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak paham, langsung saja. Chamber, Pak. Perintah langsung chamber ada nggak ya, Pak, ya, di SketchUp? Ya, Bang Hilman, chamber memang. Chamber tuh kalau di AutoCAD mungkin untuk membuat garis miring gitu, seperti arch gitu. Oh, iya. Tapi itu di AutoCAD. Ya, Bang Hilman silahkan. Ini Bang Hilman keluar lagi ya, kalau begini ya, kenapa ya? Perintah memasukkan dimensi. Nah, iya. dimensi ini nanti di sini ada yang namanya dimension. Ya, nanti setelah ini akan kita ukur ya. Tuh. Ya, kalau perintah chamfer ada di plugin. Jadi kalau secara garis besar ini tidak ada, Pak. Tapi nanti kalau sudah memasukkan pluginnya, kita mencari chamfernya itu ada. Ya. Oh iya. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal garis. Nah, ini kita bikin. Nah, ini kita ambil ke sini kan. Ini kita ketemukan dengan garis nih. Nah, selesai ya.
Ini sudah selesai, kita lihat. Nah, ini sudah ada gambarannya, ya. Ini kita hapus dulu, misalnya ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik dulu. Nah, ini kalau misalnya kita klik semua, ini berbeda. Nah, kalau misalnya sebagai contoh di sini untuk mewarnai, ini misalnya saya kasih gambar kayu. Nah, ini atas saja. Gimana caranya untuk menjadi satu kesatuan, yaitu menggunakan komponen. Nah, ini misalnya, ini kita klik. Nah, ini kita klik kanan, ya. Lalu di sini make komponen, jadi menjadikan satu kesatuan. Nah, ini misalnya komponen, misalnya soal 1. Nah, ini ya. Ini soal 1. Nah, ini ya. Nah, ini soal 1. Jadi kita kasih misalnya warna ini, misalnya ya sebagai contoh dulu wood ya. Nah, ya sudah wood. Itu untuk woodnya. Nah, di sini ada perintah layer. Nah, layer ini misalnya untuk kita membuat suatu komponen banyak. Misalnya dari suatu konstruksi bangunan itu ada beberapa macam komponen. Misalnya ada kolom, ada bata, ada baja ringan, ada kusen. Nah, itu kita bagi beberapa layer. Nah, fungsinya dia untuk meng-hide pada saat kita melakukan suatu perintah. Dan artinya tidak menghalangi. Sebetulnya bisa saja ada orang itu, Pak, saya mendingan lebih gampang menggunakan hide saja. Sebagai contoh begini, ini kan kita hide. Nah, ini hilang. Tapi alangkah bagusnya kita menggunakan perintah layer. Nah, ini misalnya kita layer. Nah, ini ya. Misalnya layer 1. Nah, sini kita tambah. Nah, ini misalnya layer 1 untuk misalnya soal yang pertama. Ini misalnya kita masukin soal yang kedua. Soal kedua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, 1 coba kita hapus. Oh, tidak bisa yang pertama. Ini kita hapus. Nah, ya, ini sudah tidak ada layar yang soal yang pertama, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ini ada ya. Nah, ini soal yang kedua. Kita akan membuat soal yang kedua. Nah, ini sebetulnya bisa saja menggunakan hide, tapi alangkah bagusnya kita menggunakan layar. Nah, gimana kalau misalnya kita untuk menunjukkan ukuran? Nah, tadi yang udah saya singgung, misalnya kita mau menunjukkan suatu ukuran. Nah, misalnya tadi layer 0. Nah, ini ya. Misalnya kita mau ukuran, nah, kita close dulu. Nah, di tool, nah, dimension. Nah, ini untuk misalnya ukuran ya. Nah, ini ukuran. Nah, misalnya dari sini. Untuk ukuran bisa diulang, Pak. Tadi klik mana dulu, Pak? Oh ya. Oke, saya Ctrl Z dulu ya. Nah, di sini tool ada dimension. Nah, ini dimension ya. Nah, itu pengaturannya di model info. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, endpoint-nya apa? Misalnya kita menggunakan non, slash, atau dot. Ya, nih. Misalnya kita menggunakan dot. Ya, itu kita klik. Misalnya sini kita dimension. Nah, ini dimension. Misalnya dari titik sini, ketemu titik sini. Nah, ini misalnya sini. Nah, ya. Misalnya kini kita menggunakan orbit. Nah, ya, kan? Misalnya dari titik sini ke sini berapa? Ya, tool, ya, dimension. Ini. Nah, ini. Nah, misalnya kita pindahkan. Nah, ini karena kita menggunakan skala tadi mili, berarti yang keluar mili. Nah, itu. Ya, tuh misalnya ini tingginya berapa? Kita menggunakan tool, ya, dimension. Misalnya ini tinggi. Nah, ya. Misalnya di sini. Nah, tuh, ya. Itu misalnya, ya itu mungkin itu. Nah, ini
untuk soal yang pertama. Jadi kita hide dulu, ya, kita masuk soal yang kedua. Ya, kita lihat dulu ini, klik layarnya. Nah, ini kita soal 2. Seperti ini kita lihat checklist. Nah, soal 1 yang kedua kita masuk ke soal yang kedua. Ya, ini soal yang kedua. Kita share. Kita lihat dulu. Ini, nah, ada soal yang begini, ya kan? Nah, ini gimana? Nah, kita mau bikinnya, saya katakan, kita mau extrude-nya yang ke sini ataupun yang ke atas. Berarti kalau kita ke atas, gimana? Coba stop Ya. dulu. Kita lihat teman-teman ada yang mau unjuk kerja nggak? Coba abang tanyakan ke mereka. Penasaran saya. Nggak apa-apa, santai aja, relax. Teman-teman ada yang mau menampilkan hasil kerjaannya nggak kira-kira ini? Sambil praktek. Kalau saya belum, Pak. Masih belum paham secara keseluruhan. Oh gitu. Baik-baik. Masih mengikuti proses dulu aja. Cakep. Oke, lanjutkan. Oh ya. Bang Hilman. Ya. Oke. Nah, ini kita ada studi kasus gambar begini. Misalnya kalau kita studi kasus gambar begini, berarti kan kita mau dari gambarnya kotak besar dulu, di-extrude ke atas kan? Berarti kita membuat dari pandangan atasnya dulu. Ya. Kalau kita nge-extrude di sini, ya, dari sini ke sini, berarti kita membuat secara garis besar kotak ini dulu kan? Ya, artinya nanti ada beberapa yang dipotong. Nah, kalau kita extrude ke sini, berarti ini pun ada yang dipotong. Nah, kita mau pakai yang mana? Kalau misalnya dari pandangan atas, ya, berarti yang dipakai itu 32 sama 64. Ya, kalau kita extrude-nya ke atas ataupun ke bawah di push pull-nya gitu kan. Secara garis besar. Kalau kita ngambil push pull-nya ke sini, ya, misalnya, nah itu tinggal ditambahkan saja. Misalnya ini 25, nah ini ditambah ini berapa? 8. Berarti sekitar yaitu 33. Jadi tingginya 33. Nah, coba kita akan membuat, tadi kan dari tampak kita akan buat 2 gambar ini, yang satu dari atas, yang satu dari bawah, ya, dari pandangan top dan dari pandangan samping, ya, 2 gambar, ya. Sebagai contoh kita dari pandangan atas dulu, berarti 32 kali 64. Nah, ini kita lihat dulu ya. 32 kali 64. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat misalnya kita dari pandangan atas berarti ke sini ya. Ini dari pandangan artinya push pull-nya ke garis ini biru ya. Ya, kalau kita maju ke sini ya kan, yang ke belakang berarti yang kita pakai antara yang biru dengan yang merah. Kalau ke atas berarti kita pakai merah ya, hijau ya. Tadi kita lihat coba ini ya. Nah, ini kita dari sini dulu ke belakang ya. Berarti kalau ke belakang itu sekitar 33 kali tingginya 33, lebarnya 32. 33 kali 32. Nah, ini ya, kita mulai dari sini ini menggunakan ini. Nah, ini sudah. Nah, ini lihat kalau kita pindahkan sesuai garis panahnya itu sesuai dengan warna ini, berarti dia udah sejajar. Nah, ini ya. Nah, ini kita ke sini. Nah, tarik sini ya. Ini merah berarti sama. Ini dengan ukuran dia 32. 32 meter. Ya, ini ya kita perlu scrollnya kita majukan ke arah. Nah, ini 33 meter. Nah, ini sudah ya. Nah, ada artinya udah ada garis bantunya. Kita tinggal klik ini rektang dari sini. Nah, ini kita ketemu sini. Nah, kita push pull-nya berapa? Nah, dari sini kita lihat push pull-nya. Nah, ini push pull-nya 64. Artinya kita dorong 64. Nah, ini ya, kita dorong push pull. Nah, ini. Nah, ini kita dorong 64. Nah, ini ya, berarti secara garis besarnya saya bikin
ke belakang dulu. Nah, kalau misalnya dari atas ke bawah berarti ukuran ini ya. Nah, ini yang extrude ke bawah. Jadi saya ngambil ukurannya ini ke belakang. Ya, tuh. Nah, misalnya ini berapa? Nah, ini misalnya kita dari sini dulu, ini misalnya saya ambil misalnya ini jaraknya. Nah, ini saya ambil dulu dari sini ke sini. Nah, ini jarak dari sini ke sini misalnya ini jarak misalnya 10. 10 kurangi 32, 32 dikurangi 10 berarti 22. 22 ya. Nah, berarti ke sini 22. Ini 22. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini jarak ini 10 ya. Ini 10. Nah, 10. Nah, ini kita ambil dari sini ke sini ya 10. Ya. Nah, ini udah ada garis bantunya kita turun. Nah, ini kita menggunakan rektang. Nah, ini kita masuk sini. Nah, ini ya. Setelah itu, nah ini kita lihat misalnya. Nah, ini tingginya yaitu 25. Berarti dia push pull-nya turunnya 25. Nah, ini kita push pull 25. Nah, ini turun 25. 25, ntar. Ini sudah ya. Tuh. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini radiusnya 10. Berarti kalau radius 10, jarak dari sini ke sini 10, jarak dari sini 10. Ya, kita radius. Nah, ini caranya. Kita lihat dulu. Oh, jarak dari sini, dia jarak dari sini 30. Ini 64. 64. Ini 30. Berarti 64 kurangi 30 yaitu 34. Berarti dari sini ke sini saya potong 34. Ya. Ini. Nah, ini saya potong 34 sejajar ini. Ya, caranya kita menggunakan ini lagi. Nah, ini sejajar ini kan. Nah, kita menggunakan rektang. Nah, ini dari sini. Nah, ini. Nah, kita mundurkan 34. Nah, ini. Nah, ini. Kita lihat dulu. Nah, ini klik. Kita mundur 34. Nah, ini ya. Ini udah. Kita ini menggunakan orbit. Nah, ini. Nah, kita membuat ini. Ini radiusnya ya. Jadi ini 10 ya, dari titik ini sejajar ke sini 10, sini 10. Ya. Ini misalnya kita 10 10. Nah, ini kita menggunakan tab saja, ini lebih mudah. Nah, ini ke sini 10 kan. Nah, ini sampai ada tuh warnanya ya. Kalau misalnya ke sini ini merah, sini ya. Ini kita masuk 10. Nah, ini kita masuk ke sini 10. Nah, ya. Tuh. Nah, ini kita membuat, ini kita pen dulu. Nah, ini pen tengah, lalu scrollnya dikedepankan. Nah, ini besar. Nah, ini kita untuk membuat arch ya, ini ya. Gunakan ini. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, sudah warna. Nah, ini kita tinggal hapus saja ya, menggunakan push pull. Nah, ini push pull. Nah, ini. Nah, ini. Sorry. Ini ya, ini sudah ketemu. Nah, ini. Nah, kita hapus sampai ketemu titik. Nah, kita misalnya, nah ini kita lingkarannya. Maaf Pak, kalau push pull itu mouse-nya ditahan, diklik sampai akhir kemudian dilepas ya? Enggak, diklik dulu lalu dimajukan. Lalu klik. Jadi diklik sudah, jangan ditahan. Jangan ditahan. Kalau diklik, diamin aja. Kalau kita mau ke arah mana, terus tulis ukurannya 30 enter, udah gitu aja. Itu. Klik kiri atau klik kanan, Pak? Klik kiri. Baik, Pak, makasih, lanjut, Pak. Iya, ya. Nah, ini ya, kita membuat ini diameternya 12, berarti radiusnya 6.
Nah ini ya, ini udah ada titik ininya. Nah ini buat menggunakan tab. Jadi kita misalnya ini, nah ini ya, ini kita radiusnya berapa? Ini lihat di sini. Kita masuk 6 saja. Nah kita push pull juga. Ini push pull. Ini jangan diklik-klik saja udah. Nah ini kan kita mau batas ini ya kan, sampai hilang kan. Nah ini kita klik aja sampai batas ini udah ada misalnya si endpointnya tuh. Sudah ada biru ini, berarti dia udah sampai batas ini. Kita klik, nah, dia akan lubang. Nah, kita lihat coba menggunakan orbit. Tahan ya. Klik kiri tahan. Dia udah lubang. Tuh. Nah, setelah itu kita akan membuatnya misalnya ini. Nah ini ya. Ini yang agak sulit, ini asnya kan. Berarti dari sini ke sini titik 16, sini titik 10. 16, 10. Nah ini dari sini ya. Ini misalnya 16. Nah ini ke sini, dari sini ya. Ini ke sini 10. Nah kita lihat lagi. Nah ini kan dia ke as kan ya. Nah ini jaraknya berarti R5 berarti ke sini 3, sini 3. Ini titik 10 kan, as ketemu as 10. Nah kita masukin 10 dulu. Nah ini kan dari sini ke sini 10 kan. Nah ini kita misalnya sebelum ini kita hapus dulu, ini takut mau. Ini kita 10. Ya 10, entar. Nah ini udah ya. Nah ke sini kan dia R3, ke sini 3, ke sini 3 dengan jarak kita lihat 6. Nah ini kan 6 kan. Berarti sini 3, sini 3. Berarti ke sini pun 3. Ya. Ya, klik sini kan sejajar ini 3. Nah ini ke sini pun 3. Nah itu kan ya, kita misalnya mau buat pakai lingkaran ya bisa saja silakan. Nah dari sini misalnya nah misalnya ini pun kita buat, nah ya kan tuh misalnya kita mau, nah ini kita klik saja dari ujung titik ini ketemu dengan titik ini, dari titik ini ketemu dengan titik ini. Nah itu kita hapus saja ya. Ini sudah selesai, kita push pull. Nah ya, klik saja jangan ditahan, klik. Nah ini patokannya mana? Setebal ini, ya kan? Karena kita tebalnya ini, nah ketemu sampai ini, nah kan sudah ada pas ini kan tebal. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ya, tuh, kita lihat dulu gambarnya. Ada yang kurang? Oh ini ya, tinggal chamfer saja. Ya, kita lihat chamfer. Nah ini ke sini kan, kita chamfer. Nah, ini menggunakan garis juga. Ini, ini kita, nah ini, nah klik ini udah sudah kena area. Nah batasnya ini kan, nah ini udah ada merah nih. Nah, sudah kan? Itu. Sekarang kita buat radiusnya yang atasnya. Nah ini ya, ini radiusnya radius 6. Berarti kalau radius 6 itu dia dari sini ke titik sini 6. Ya 6 dia dari titik ini ke titik ini 6 ya, dari titik sini ke titik sini R6 ya, berarti dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 6, artinya ketemu asnya gitu kan. Masih PDF tuh Pak. Ya ini masih PDF, ini maksudnya kita buat radiusnya ini ke sini 6, ke sini 6. Iya. Ya. Yang dimaksud Bapak ini ke sini 6, saya belum ngelihat Pak, masih tampilan PDF. Enggak, saya ininya nih. Oh. Nah, ininya nih, saya memberikan jaraknya dulu. Ini ke sini 6, ini kan R6. Berarti jarak dari sini ke sini A6, sini 6. Ya, kita misalnya kita share dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Hapus saja yang tidak mengganggu. Nah. Hapus saja. Nah, ini dari sini ke sini 6, berarti kita menggunakan tab.
Nah, ini ya. Ke sini berarti 6, enter. Dari sini ke sini 6, enter. Nah, ini tinggal radius saja kan. Temu dengan arcs. Nah, dari sini. Nah, ini ke sini kan. Nah, ini sudah merah. Nah, ini kita tinggal push pull. Nah, ini push pull-nya ini kan. Ini sampai ketemu ini. Nah, tuh. Ini pun sama ya. Tuh kan. Kita misalnya menggunakan dari sini. Ini ke sini 6 ya. 6. Dari sini ke sini. Nah, dari ini garis ini kan. Sejajar dengan ini. Nah, ini tinggal kita menggunakan ini. Klik sini, klik sini. Nah, ini sampai warna. Nah, lalu kita push pull. Nah, ini sampai ke titik ini. Nah, sejajar ini dengan add. Nah, ini selesai. Ini gambarnya untuk nih. Kalau perintah mirror ada nggak, Pak? Ada mirror. Jadi mirror itu di flip. Nah, ini mirror ada. Ini misalnya ini ya udah kita kita hapus dulu ya. Kita eras dulu. Nah, ini ya. Misalnya ini udah kita make a komponen. Nah, create ya. Ini kita kasih belum berubah, dulu. Ini. Nah, itu ya. Untuk perintah mirror yaitu misalnya begini. Nah, ini misalnya dia flip flop. Misalnya red green. Nah, ini. Oh ya. Coba ini. tampilin, Pak. Masih tampilan PDF nih, Pak. Oh, PDF ya. Nah, ini misalnya mirror, misalnya kita mau garis mana, misalnya biru. Nah, ini kita klik kanan. Nah, flip flop mana yang jadi patokan ya, red, green atau blue. Misalnya red. Nah, ini jadinya garis merah. Ya kan? Kita Ctrl Z. Nah, ini. Ya, misalnya nah ini flip flop green. Nah, ini ya. Ini untuk mirror. Ya, tuh. Maksudnya untuk mirror itu tadi kan Bapak di di push pull itu sebelah kanan. Kemudian ada lagi push pull sebelah kiri. Maksud saya bisa nggak dari habis push pull sebelah kanan langsung mirror ke sebelah kiri gitu kayak di perintah? Bisa semacam begini. Misalnya ini kita copy ya, jadi ada 2 ya. Nah, semacam begini. Nah, ini kan, ini kita copy dulu nih. Ini kan, lalu flips. Nah, ini kita misalnya flip long. Nah, ini ya. Maksudnya begini. Gitu kan? Menggandakan kan? Artinya dibikin 2 tapi dimirrorkan gitu kan? Ini. Maksudnya begitu, Pak? Ini kan mirror kan? Oh. Iya. Makasih, Pak. Kan? Oh ya. Makasih, Pak. Nah, ini mirror. Nah, mirrorkan jadi misalnya saya Ctrl Z dulu. Nah, ini misalnya kita mau mirror nih. Nah, kita berarti mau mengcopy dulu. Jadi kalau kita flip longnya, jadi satu objek saja. Ya, beda di CAD. Di CAD itu mirror itu ada yes dan no. Misalnya objek yang pertama itu dihapus atau tidak. Ya, jadi jalan satunya ini. Nah, ini kita klik dulu misalnya ini. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ini lalu klik CTRL. Jadi ada 2. Nah, pada saat selesai, ini kita klik kanan, flip long, red. Nah, kita misalnya ini. Nah, ya. Nah, soal nomor 2 sudah selesai. Nah, klik exit. Nah, kita tambah. Nah, kita soal yang 3. Kamu tanya, Pak. Ya. Itu yang bikin lubang yang di tengah supaya sampai bolong gimana tuh, Pak? Oh, jadi kalau di lubang itu kita push pull sampai ketemu bawahnya itu dengan ketebalannya, Pak. Jadi semacam contoh begini ya. Ini kita soal 3 dulu ya, udah. Nah, sebagai contoh begini. Kita balik dulu.
semacam contoh begini. Kita membuat, nah ini ya, ini saya nggak pakai ukuran dulu ya Pak, biar nah ini misalnya ukuran dulu, nah ini ya kita push pull dulu. Nah, misalnya kita mau bikin lingkarannya di sini, kita ambil dari sini, ya, misalnya di sini, misalnya di tengah ini, kita bikin lingkaran. Nah ini cara push pull-nya yaitu, nah, klik push pull. Nah artinya kalau kita bicara push pull sampai tengah, ini kan tinggi itu dengan ini sama kan sebenarnya, sama tinggi sampai sini kan. Cuman ini 3 dimensi itu kalau kita ngelihat dari sini tuh, oh ini lebih tinggi dari ini. Enggak, sebetulnya kalau kita lihat dari pandangannya itu, nah ini sebenarnya sama kan tingginya itu, karena patokannya ini kan. Kalau dari sini ke sini sama kan. Kalau kita lihat Tiap 3 sisi dimensi. sama tingginya ya Pak. Ya, jadi kita patokannya berapa. Kalau misalnya kita mau mau menghapus, berarti kan kita ngabisin dari tinggi ini kan. Ya, misalnya ini. Nah kan, tinggi ini kan sama kan. Tinggi ini kan. Nah ini kita lihat itu lubang. Nah kalau misalnya kita studi kasusnya mau kedalamannya enggak sedikit, nah sampai sini saja gitu kan. Ya, itu. Ya, jadi cuman misalnya kita kontrol Z dulu. Nah, ini kedalamannya misalnya 10 ya. Klik 10 enter. Nah, ini kedalamannya 10 gitu. Kalau kita mau itu. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Berarti kalau untuk push pull itu kita ngelihat endpoint-nya aja ya Pak, sama kayak di CAT ya? Iya. Iya, kayak di cuman kalau di CAD itu untuk misalnya membuat lubang itu dia subtract kan, menggunakan dia extrude ya. Kan? Ya, subtract extrude kan. Nah, cuman mudahnya di CAD di SketchUp itu ya begitu. Jadi kalau misalnya di CAD itu dia di subtract. Jadi ada union, ada subtract, ada macam-macam itu kan. Oke, terima kasih Pak. 3 dimensi. Iya. Itu. Nah, itu. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita delete aja menggunakan keyboard. Ya, sampingan. Nah, ini delete. Kita soal yang ketiga. Nah, ini kita soal yang ketiga. Soalnya ada printernya dulu. Nah, kita soal yang ketiga. Nah, ini lebih rumit lagi, ya. Ini lebih rumit lagi. Ini makin lama makin rumit, Pak. Ini agak-agak rumit lagi. Nah, sebenarnya nggak rumit juga kalau kita melihat. Kita mau extrude-nya ke sini, apa di sini. Nah, mungkin kenapa kalau misalnya maaf ya, kalau gambar mungkin bangunan itu, kalau menurut saya itu tidak mungkin kita bikin garis extrude, ini extrude. Tapi kalau yang komponen ini agak lumayan. Nah, kita studi kasus bagaimana? Ini jarak 96, pakai 64. Berarti kita dari pandangan atasnya dulu kan, kita melihat dari atas sini. Berarti ini 96, ini 64. Nah, sebagai 96, 64. Nah, ini. Nah, ya, kita ini. Nah, kita menggunakan ini kesininya sembarang aja dulu. Nah, ini kesini itu kita lihat 96, 64. Nah, ini 96 enter. Ini 64. Nah, tadi kan saya bikinnya tuh sejajar ini kan, tapi kita sejajar dari tampak atasnya. Nah, ini misalnya, nah, ini ya. Nah, ini kita lihat lagi secara garis besarnya berapa. Nah, ini ya, berarti tinggi. Nah, ini tingginya berapa? Totalnya itu tingginya itu 48 ditambah ini 16, berarti sekitar 64 ya. 64. Berarti kita extrude 64.
Nah, ini kita sudah. Nah, pencet, klik. Nah, ke sini 64. Nah, ini tingginya ya. Lalu kita cari yang mana dulu yang mau kita ambil. Misalnya dari sini ke sini dulu ya. Ini ke sini berapa? Misalnya dari sini ke sini ini 16, berarti dari sini ke sini 70. 80 ya. 80. 80 sini 80, tebal 16, 80 kali 16. Nah, dari sini ya 80. Nah, ini menggunakan ini. Nah, sini 80. Ini dari titik ini ya 16. Nah, ini kita hapus. Ya, kita menggunakan rektang. Nah, ini ya intersection udah ketemu. Nah, ini dari sini. Nah, kita extrude-nya berapa? Nah, ini jaraknya 22. Ya, berarti kita zoom 22. Nah, ini kita push pull. Project push pull is. Nah, ini 22. Ya. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini dari push pull ini dia jarak dari sini ke sini berapa? Karena ini ada yang di push pull kan. Ini 40, ya berarti ini 40 dan ini pun 40. Ya. Ke sini 40, ya. Sini 40. Sini 40, kita ambil dulu 40. Ya, 40. Misalnya kita lihat lagi. Ya, 40 kita extrude ke dalamnya itu sekitar tebalnya ini dari sini ke sini tuh berapa ya? 20. Ini jadi berapa ya? Ini 22. Oh, 22 kurangin 64. Ini 12. Berarti 12 tambah 22, 34. 34 berarti 30. Kita 30. Nah, ini kita misalnya project. Ini masuk 30. Nah, ini ya. Terus ini kita misalnya nah ini jaraknya dari sini ke sini itu dia sebentar ya, ini 48, ini 28, berarti 20 ya. 20, 16, 20. 16, ya 16, ini 20. Nah, ini kita ambil dari sana saja ya, dari belakang. Nah, ini ya. Nah, ini kita pen saja. Nah, ini kita menggunakan ini. 16 ini ke sini 20. Ini 20. Ini kita ambil sejajar dengan ini. Nah, ini kita habiskan semua. Misalnya nah, ini saja, misalnya kita line saja. Ya. Kita menggunakan push pull. Nah, ini ini kita ambil tingginya misalnya dari sini berapa. Nah, ini dari sini ke sini itu ya 48 berarti 48
48 kurang 28. 20 ya, 20. Berarti 20. Ini ya. 20. Nah, ini ya. Secara garis besarnya sudah. Nah, ini misalnya kita lihat. Misalnya ini. Nah, ini ke sini kita bikin garis. Ini ya. Nah, ini kita push-pull lagi. Ini ya, kita hapus. Nah, push. Nah, ini kita bikin lingkaran ya. Yang lingkarannya misalnya kita lihat. Nah, ini lingkarannya ini. Berarti ini di as 20. Ini jaraknya R-nya itu 24, berarti 12. Kesininya 12, kesininya 20. Nah, ini kita menggunakan ini. Ini 20 ya. 20, ini ke sini 12. Ini ya. Jadi kita misalnya membuat begini ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini kita dorong ya kan. Gunakan push pull. Ini sampai ketemu ini. Nah, ya. Kita lihat lagi. Nah, ini R-nya 32. Berarti R-nya 32 ya. Ini R-nya 32 berarti ini kita orbit aja dulu. Ini ya. Ini ke sini 32. Menggunakan ini dari sini. Nah, ini sampai warnanya 32. Sini ke sini 32. Ini kita buat menggunakan as saja. Ini. Nah, ini setelah itu kita push pull. Nah, ini sampai ketemu ini titik. Nah, oh, ya ada sedikit. Kita hapus coba. Kita hapus saja. Objek yang besar ini. Kita coba push pull. Ini jaraknya 16. Ya, ini kita hapus. Nah, ini kita selesai. Kita tinggal lihat yang bagian sininya. Nah, ini ya. Ini jarak dari sini, jaraknya itu 16. 16. Ini ke sini 16. Jaraknya 16. 16. Kita menggunakan ini. Nah, ini 16. Sini pun 16. Oh, ya. Biar nggak kelihatan, ini kita hapus dulu. Ya. 16. Nah, terus kita menggunakan ini jaraknya 20 langsung radius. Ya. Nah, ini kita bikin menggunakan radius R. Sebenarnya, nah,
10. Kita bisa jaraknya dulu. Lihat dulu biar lebih ini. 16 berarti 8. Ini kita misalnya dari sini. Nah ini ya. 8. Ini kita buat lingkaran dari as ini. Ini ya. Setelah itu misalnya kita hapus. Yes. Nah dulu kita buat garisnya dulu. Nah ini kita hapus. Nah, setelah itu kita hapus dulu. Nah, ini ya. Nah itu. Ini kita. Ini soal 3. Ini misalnya kita head. Nah, bisa. Ya. Nah, ini ada semua ya. Ini ada semua ini. Ada tuh 2, 3. Ya mungkin itu aja dulu mungkin dari saya. Mungkin nanti bisa dicoba untuk soal nomor yang lain-lainnya ya. Yang ini banyak, ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini ya nanti yang satu kesatuan. Ini bisa dicoba. Ya. Ya ini mungkin bisa dicoba. Ya mungkin itu dulu dari saya. Mungkin Pak Hari. Kamu tanya Pak? Ya. Bedanya Mac komponen dengan Mac group tuh bedanya apa Pak? Jadi kalau Mac group itu dia menyatukan dari beberapa komponen. Ya. Sebetulnya sih sama-sama menyatukan. Cuman kalau misalnya di grup itu dia menjadikan satu grup. Jadi beberapa komponen disatukan di dalam satu grup. Gitu. Memang ada Mac komponen dan ada Mac group. Sama kayak blok ya Pak, kalau di AutoCAD gitu. Ya. Pak? Ya, kalau di AutoCAD itu blok. Iya, benar di blok. Jadi kalau objeknya 3 dimensi di blok jadi satu kesatuan. Sama aja sih kalau misalnya di AutoCAD itu kan kalau dari blok itu dibalikin ke awal itu di-explode kan? Ya. Kan di-explode. Kalau ini paling diklik 2 kali dia untuk mengeditnya. Memang kalau di CAD itu bisa di-explode. Mungkin itu. Sudah di Mac group bisa di push pull juga Pak? Masih bisa? Kalau di Mac group bisa di push pull, tapi kita masuk dulu. Jadi ibaratnya kalau di bloknya di AutoCAD itu kita klik 2 kali, itu kan layarnya langsung putih tuh. Nah itu bisa diedit kan? Nah itu artinya dia masuk editan maksudnya kalau kita di blok, kita mau ngedit blok itu berarti kan masuk ke layar pertama itu. Artinya ke apa ya? Ke area bukan area CAD-nya, jadi ke area yang bloknya itu. Jadi ngeditnya di blok itu, ini pun sama ke areanya itu dulu baru diedit. Oh ya, oke, makasih Pak. Ya. Untuk tugasnya ini nanti dikumpulkan ya Pak? Ya, nanti dikirim saja ke Pak Hari. Ini sudah saya share ya. Nah, ini nanti berarti untuk minggu besok kita akan membuat gambar denah. Ya, di denah bagaimana. Nah, ini karena saya part-part gini agak lumayan rumit juga gitu kan. Ini kan gimana apakah rumit, kita ini kayaknya untuk pemesinan ya Pak, bukan untuk bangunan ya. Ya, tapi ya betul untuk permesinan. Tapi kalau misalnya di bangunan itu kan kotak panjang gitu kan, misalnya kayu gitu kan. Ya lebih simetris Pak. Ya, kalau di mesin kan misalnya ada yang dibor, ada yang sedikit dicemper atau gimana itu kecil tapi lebih banyak likunya gitu. Betul, dia banyak profilan, dia banyak
pernak-perniknya. Pak, untuk tugasnya deadline-nya kapan ya Pak yang Bapak kasih itu? Ini mungkin gimana Pak Hari? Ada masukan kapan dikumpulkannya? Ya mungkin kalau menurut saya ini dicoba aja dulu ya Pak, dicoba aja dulu artinya pelan-pelan dulu. Tadi pelan-pelan dulu bagaimana. Nah ini mulai dari sini misalnya tadi kita membuat dari sini kan, dari depan ke belakang. Coba kalau dari bawah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas bagaimana? Artinya kan kita ngeblok ini dulu dia naik ke atas kan. Tuh. Iya. Banyak cara ya Pak, tapi hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama, iya. Jadi banyak cara. Tergantung kita melihat gambar ini kita mau dari sudut mana nih enaknya gitu kan. Itu. Dari sini pun sebenarnya bisa saja dari sini paling nanti pengeditannya di sini kan. Misalnya kita dari sini kan kotak sini menuju ke sini bisa, dari sini bisa, dari bawah bisa gitu. Iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Bang Hilman? Ya. Kalau mau ada penugasan itu lebih bagus karena peserta akan dituntut untuk praktek sendiri setelah praktek sama abang gitu ya. Oke. Mungkin ini daripada banyak ini saya minta ini saja ya. Ini minta ini coba saya pengen tahu gimana cara penggambarannya ini ya. Ini saja dulu ya. Ini apakah nanti kotak ataupun bagaimana ya, ini dibuat aja dulu. Nah ini nanti dikumpulkan saja Pak. Ini sederhana kok ya, gambarnya sederhana tapi agak bingung ini dari mana kita ambil. Dalam bentuk apa Bang Hilman? Nanti mungkin di crop bisa kan? Di crop maksudnya nanti dalam bentuk gambar berarti. Ya gambar. Nanti gambar saja kirimkan nanti ke Pak Ari, nanti akan saya cek. Ini aja Pak. Ya Bapak-Bapak ini saja dulu. Ya sebenarnya kalau saya pengen yang ini, yang agak ini. Cuman ini sebenarnya agak rumit tuh Pak. Ya agak rumit juga. Tapi cuman kalau ini kan cuman kotak ini aja kan, extrude kan. Extrude ini bikin begini. Lalu extrude dibuat komponen lalu ini. Cuman saya pengen ini aja dulu ya. Ini kan kecil ya. Gitu kan. Kecil ya bener, kalau belum terbiasa ya lumayan lama. Pak, nyobain yang tadi aja udah repot, Pak. Ada. Udah puyeng itu, Pak. Apa enggak yang pertama aja, Bang Hilman? Yang pertama selesaikan gitu atau gimana? Ya bolehlah, yang ini pun ya silakan saja ini. Yang kotak-kotak aja dulu Pak. Nah betul. Nah ini nyobain yang tadi itu loh Pak, 1, 2, 3 aja udah cukup lumayan repot itu. Udah betul. Ya nggak apa-apa Bang Hilman, ambil yang teringan dahulu. Ini kan tugas pertama ya. Ambil yang ringan, besok dikumpulkan. Ya nggak apa-apa, nak kumpulkan ke saya nggak apa-apa. Nanti buat kita sharing gitu ya. Berarti kalau ada pengumpulan berarti teman-teman sudah ada progres ternyata seperti itu ya. Mohon petunjuknya Pak. Maaf nanya lagi. Ini kan bentuk PDF. Nah dari SketchUp sendiri ke PDF itu gimana teknisnya Pak? Masih awam saya. Nanti itu di layout. Nanti saya kasih tahu ya. Itu di layout. Sebelum ditutup Bang, cara penyimpanan itu proyek kita yang kita kerjakan tuh penyimpanannya bisa dalam bentuk apa aja tuh, file save-nya kemana aja. Iya betul Pak, betul. Ini aja Pak, file SketchUp aja ini di save as dengan namanya. Setelah itu nanti dikirim, gitu aja dulu. Nanti kalau misalnya mau gambarnya di layout itu agak lama lagi gitu kan. Nanti saja. Jadi misalnya nanti sudah gambarnya misalnya bangunan, nah itu nanti karena ini saya mau masukin unsur render gitu, rendernya lalu di print out-nya. Bentar, belum selesai dikit lah. Nggak apa-apa, aku matikan videonya. Ya mungkin bentuk gini aja Pak. Ya. Pak, file SketchUp kan pilihannya banyak tuh Pak. Kalau saya klik itu, di situ ada SketchUp model,
sketsa versi yang diklik yang mana Pak? SketchUp Models atau gimana? Model saja, model. Models ya. Oke. Pak Ilman, Ya, minta tolong ditampilkan link unitnya biar sama Oh. ini dimensinya. oh ini unit ini. Iya, saya tadi mencari ini link unitnya berapa ini. Oh, ini ya. Tampilannya masih PDF nih Pak. Oh ya udah nggak apa-apalah Pak, PDF. Oh PDF masih PDF ya? Mm-mm. Nah. Apakah sudah berakhir untuk tampilan SketchUp-nya? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Latihan soalnya yang tadi aja Pak, yang 3 soal aja udah cukup repot Pak. Setuju tuh. Setuju. Puyeng saya juga itu. Ya, suruh milih, bebas milih aja lah, itu fleksibel aja lah kalau menurut Pak Hari mah, santai. Pilih salah satu yang termudah gitu ya. Ya. Iya Pak, yang paling mudah aja dulu Pak. Ya. Oke. Lagi juga raportnya nanti nilainya semua hitam kok. Mas Yang Ari. bingung nggak ada ya Pak? Halo. Ya. Rekaman dari ininya tetap bisa dianukan untuk Bisa, Pak. kita latihan. Siapa? Malam ini saya live ke Facebook, nanti saya kirim ke Bapak, ke grup maksudnya. Semuanya biar bisa diputar ulang ya. Iya, jadi kita sebelum ngumpul tugas kan pasti itu latihan lagi ini. Lihat segini banyak anunya udah pusing pokoknya. Siap Pak Tri, terima kasih. Ya. Oke, yuk. Bang Hilman, malam hari ini alhamdulillah progresnya bagus ya. Pertahankan penyampaiannya yang seperti ini. Terus kemudian teman-teman peserta juga mempengaruhi ritme kecepatan Bang Hilman ya. Itu pasti ya, pasti. Ini bagus ini. Ketika Bang Hilman terlalu cepat gitu, ada yang bilang, Bang Hilman tolong diulangi. Otomatis Bang Hilman akan mengulangi. Bang Hilman saya belum paham yang ini begitu ya. Nah, itu teman-teman peserta juga menentukan ritme dalam kelas itu sendiri. Ya, itu ya. Keren banget malam hari ini. Insya Allah progresnya bagus dan besok malam ketiga tugas silahkan dikumpulkan. Bang Hilman ada yang mau disampaikan nggak? Cukup aja. Satu lagi Mas Ari. Monggo. Beberapa kali saya nyoba itu kan kayak misalkan push pull untuk garis bantu ini ke Mas Hilman mungkin itu kadang-kadang nggak bisa dioperasionalkan gitu lah. Mungkin kan kami belum tahu cara cara trik-triknya. Ternyata tadi push pull itu harus diklik dulu baru dianu gitu kan. Oh iya. Jadi karena kebetulan kami beberapa kan menggunakannya CAT, jadi sering terbawa kalau menggunakan CAT, jadi sering tanggul-ketanggul tools bar-nya ini susah dipakai jadinya. Mungkin ada sesi tanya jawab lah kalau untuk besok ya setelah materi kita ada tanya jawab sedikit lah, karena memang penggunaan toolbar-nya ini untuk kami yang awam dan terbiasa dengan CAT agak kesulitan ya. Itu aja ya. Oh iya Pak, terima kasih. Itu. Oke, teman-teman, kalau sudah dari Bang Hilman, terakhir pesan Pak Hari, Bang Hilman stop screen-nya dahulu. Screen-nya di stop dahulu. Pesan Pak Hari ini, peserta kita cukup banyak yang hadir, namun absensi yang masuk itu hanya 18 orang ya. Yang masuk 18 orang, artinya ada sekitar 12 orang yang belum absen. Teman-teman mohon ya, untuk absen. Saya memantaunya dari absen. Silahkan diisi absensinya bagi yang belum. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Bang Hilman, sukses, salam sehat selalu Bapak-Bapak semuanya, Abang semuanya. Ya, Sampai Pak. jumpa malam ya.
Oke, ya Oke, Pak. Makasih Pak. warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Oke, makasih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekamannya langsung di-share. Siap.